itu belum tentu ada orang berzina. Dia bilang gitu. Di satu kampung belum tentu ada orang berzina satu. Belum tentu ada orang mabuk. Padahal kan mabuk dan zina ini kan adalah satu dosa yang sangat luar biasa. Oh, ini menemukan rumahnya. Ya. Berbuat pas pulang rumahnya udah bersih. Nah, itu gimana, Bu? Pas lu pulang rumah udah berubah gitu gimana, Bu? Ini Bang, ini. Ini. Dari mana, Bu? Oh, pantesan. Lah berarti sama kayak antum. Antum enggak Pekalongan ya? Bukan. Klaten. Klaten sama Tegal. Tegal. Kayak gitu. Nah, nih. Ini Tegal. Tegal. Selama merawat ibu kesulitan apa ini? Kesulitan mungkin karena jalan selama itu mungkin kita biasa sih. Biasa aja ya. Biasa. Enggak pernah ngeluh ya? Ya kalau ngeluh mungkin pernah kan Ya, manusiawi. Jadi ada keluhan-keluhannya ada, cuma tetap jalan kondisi apapun jelas. Tapi berarti 12 tahun ibu tetap masak, mama tetap masak. Oh, kesukaannya Tiko apa mah? Makanan kesukaannya apa? Ada apa namanya? Ada saudaraku di Palembang. Bukan Muslim. Terus katanya mirip Felix katanya gitu. Aku lihat mana mirip kayak itu lebih ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi sore hari ini Denny pengen jemput teman-teman yang mau ikut nganterin Tiko ketemu kembarannya cuy. Pasti kalian udah tahu ya siapa kembaran Tiko. Artinya nanti Tiko itu katanya sih nggak tahu mau ditemuin siapa gitu ya, karena Pak Ari Untung itu ngabarin katanya mau bikin surprise gitu, cuma nggak tahu deh. Pokoknya kita ngikutin aja, pantau maksudnya dampingin Tiko ya ke Bogor cuy, ke tempat Ustadz Felix. Ya salam. Ayo guys kita ke sana. Tapi ini udah 5:30 ya, mungkin nyampe sana itu agak malam gitu deh. Ya pokoknya ikutin aja terus. Denny mau jemput teman-teman semua yang mau ikut gitu ya. Yuhu. Lu tahu nggak? Ya gua nggak tahu, makanya nanya dulu nih. Nah ini ada orang tanya. Misi, Pak mau nanya rumahnya Ari Untung mana ya? Belajar merah tidak? Ari Untung. Oh, rumahnya di ada. Ada. Ada ya? Jalannya buka kan? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi guys, ini kita jalan itu di depan Bu Eni. Widih. Macil loh. Macil loh. Itu kita beda mobil ya? Beda. Gua nggak bisa ngerokok di mobil. Iya makanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acak kayak gue. Salam. Iya salam. Salam. Berapa orang? Waduh. Boleh pergi gitu. Gimana ibu? Udah sehat ya? Alhamdulillah. Pengen nyicipin apa bu? Ini ada teh. Apa? Nanti ketemu gede. Mirip banget. Udah duduk silakan. Ya Mas Ari dulu. Iya. Gimana perjalanannya? Iya, abangnya Tiko. Berarti anaknya ibu cuma satu. Oh masya Allah.
Ustaz sempat dengar nggak kisahnya? sempat dengar kan viral kan di sosial media. Ya Allah, yang karena banyak ngetek aku sebenarnya. Siapa ya? Gitu kan. Sampai yang lucunya ada apa namanya, ada saudaraku di Palembang, bukan muslim, terus katanya mirip Felix katanya gitu. Aku lihat mana mirip kayak itu lebih ganteng. Tapi kita belum pernah ngerasain 12 tahun di rumah gelap ya. Something. Menurutku itu luar biasa. Masya Allah ya, perjuangannya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Senang ya Bu ya, berarti ya punya anak berbakti ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Emang kalau di rumah Tiko ngapain aja Bu? Kalau sama ibu ngobrol apa? Bikin makanan. Oh, kalau Tiko ngobrol ngomong apa aja? Cerita apa Tiko? Kalau di rumah? Makanan tuh. Oh ya. Biasa ya. Ya. Suka masak berarti ya Tiko ya. Ya masak ibu. Oh, mamanya suka masak. Oh, cerita masakan mamanya. Oh, makanya mama berarti. Alhamdulillah. Itu gimana orang-orang bilang dia bisa pilih? Ada mau ditanya nggak sama saya? Enggak ada sih ya. Kalau saat diri gimana ngeliat begitu? Ada. Ya, pertama kalau aku melihat contoh pas umroh ya. Pas umroh itu ketika aku melihat seorang anak terus sama orang tuanya, aku pasti nangis. Kenapa? Karena aku kan orang tua belum muslim ya. Jadi ketika melihat seorang anak itu ngajak orang tuanya di Ka'bah, apa namanya? Aku pernah lihat ada seorang anak badannya gede sudah, tapi dia bawa bapaknya sudah bungkuk, terus diajak jalan. Mungkin dia bisa dorong kan sebenarnya pakai kursi roda, tapi dia pengen untuk memastikan bahwa dia tetap di samping bapaknya terus dorong. Aku pikir gini, wah kalau aku jadi bapaknya pasti aku seneng banget. Kenapa? Karena kayak nggak ada lagi yang aku inginkan sebagai seorang ayah ketimbang aku punya anak yang berbakti kepada aku gitu. Jadi aku tuh sering bilang kepada orang-orang yang nganterin orang tuanya pergi umroh tuh itu sudah ibadah tertinggi. Apalagi ibu kan ya, seorang ibu kan kalau bahasanya Ustadz Umar kan pintu tengahnya surga. Jadi kalau ibaratnya dia sudah dapat ridho dari ibunya misalnya suatu hari nanti kembali pada Allah dalam keadaan ridho pada anaknya, sudah anaknya suruh masuk surga pakai pintu tengah. Nah kalau misalnya pintu tengahnya sudah nggak ada kan kita sulit nyari pintu-pintu yang lainnya. Nah pintu WC atau pintu mana? Ada lagi akses. Iya itu makanya ketika pergi umroh itu aku lihat ada seorang anak terus bawa orang tua itu yang pertama, yang kedua yang bikin aku juga nangis itu ketika ada seorang bapak bawa anaknya yang masih merah. Jadi masih merah, masih baru mungkin 3-4 hari itu dibawa sampai diangkat di depan Ka'bah. Mungkin aku pikir mungkin dulu gitu juga orang tua kita kepada kita ya. Dia nggak peduli kita sudah tahu atau belum, kita masih nyaman atau tidak, tapi dia pengen agar dia tuh kayak menjadi yang pertama bagi kita gitu. Dengan kata Allah pertama sama dia, lihat Ka'bah pertama sama dia dan seterusnya. Itu aku pikir sebuah hal yang relate dengan kehidupan kita sekarang. Apalagi bapak saya belum muslim, ibu. Jadi itu kayak merasa sedih gitu, maksudnya sedih sekaligus pengen gitu. Wah kalau seandainya nanti bapak aku muslim, aku pengen untuk ngajak dia untuk kayak tadi maksudnya untuk pergi ke Ka'bah terus membuktikan bahwa kita punya bakti. Nah sekarang kan yang mungkin dilakukan oleh Tiko yang menurutku kan itu yang paling secara universal orang semua mengakui ya. Kalau seandainya semua orang tuh bertanya-tanya kalau aku berada dalam posisinya Tiko, aku bisa nggak sih melakukan hal yang sama? Nah itu kan yang menurutku yang semua orang mungkin akhirnya menjadi ini ya sangat salut dan relate dengan keadaan ini. Gitu sih sebenarnya. Tapi 12 tahun tanpa listrik berarti nggak main gitu dong? Kalau gitu. Ya, Pakai air. Iya. Gadget pakai ini, pakai kartu ya. Oh, handphone dia casnya? Tes di pos. Oh, Terus kritik. Sekarang kan udah banyak yang kenal tipe. Masih jaga? Iya. Kalau jaga dapetnya posnya isinya wartawan kan? Masih ditentuin. iya. Oh, Luar biasa. Lo
kalau hikmah anak terhadap orang tua misalnya kayak dulu kan ada kisahnya Uwais ya dulu ya, terus kemudian ada ya kebanyakan Rasulullah juga ibu dengan Ya. dengan ibunya gitu kan. Betul. Kalau aku ingat satu perkataan Habaib. Jadi ada satu Habaib yang bilang gini, di satu kampung itu belum tentu ada orang berzina. Dia bilang gitu. Di satu kampung belum tentu ada orang berzina satu. Belum tentu ada orang mabuk. Padahal kan mabuk dan zina ini kan adalah satu dosa yang sangat luar biasa ya. Tapi dia bilang gini, mabuk dan zina itu belum tentu Allah kontan bayar dengan azab, belum tentu. Tapi dia bilang satu kampung itu mesti ada orang yang durhaka sama orang tua. Itulah penyebab kenapa azab Allah itu turun. Jadi selama masih ada yang sayang sama orang tuanya, Nah azab itu ditahan. Tapi kan sayangnya kan banyak orang justru meremehkan dosa yang tadi, sama orang tuanya dia mungkin gak ridho, sama orang tuanya dia mungkin durhaka dan segala. Akhirnya itu dosa yang umum sekali dan akhirnya sangat sulit kita mencari orang-orang yang benar-benar respect sama orang tuanya. Jadi kira-kira gitu. oh iya iya. Tapi kalau itu pernah salah paling besar sama ibu apa? Salah kasih Iya. makan ya. Sebenarnya sama paling besar ya kayak anak pada umumnya sih, maksudnya yang marah gitu. Bandel-bandel aja. Iya, bandel-bandelnya sama sih sebenarnya, nggak ada bedanya dengan anak-anak lain. Bantah gitu ya. Iya gitu. Nah, misalnya bantah apa? Ya kalau disuruh biasanya kadang Gitu. Bu kalau Tiko bandel nggak sih Bu? Enggak. Enggak. Ibu paling inget Tiko zaman Tiko kecil gitu main kemana Bu diajak? Itu mau kompak. Oh jalan-jalan di komplek. Mall komplek. Mall komplek. Ada mallnya di komplek. di komplek aja. Oh di komplek kemarin jalan. Oh, dari komplek. Tugasnya memang dari Iya iya. Tapi saat kalau misalnya ya pengutamaan gitu, Ya. ayah atau ibu sih sebenarnya? Ibu, jelas. Nah, ibu itu 3 kali disebut sebelum ayah. Jadi siapa yang harus diutamakan? Ibu. Siapa yang diutamakan? Ibu. Siapa yang harus diutamakan? Ibu. Baru setelah itu ayah. Jadi ibaratnya ibu itu kayak 3 kali lipat ya daripada ayah. Nah, jadi kalau sana ibu, ulama merinci, misalnya contoh ada mamanya manggil, terus papanya manggil. Yang harus dijawab pertama adalah mamanya. Karena posisi Kalau dua-duanya lagi manggil bareng. lagi manggil bareng. Ada keperluan, ibunya ada keperluan, bapaknya ada keperluan. Ibunya tidak dahulukan dengan bapaknya. Oh, misalnya ibu manggil, istri manggil, nah, apa? Yang mana? Ibunya dulu yang Ibunya dulu. Nah, makanya penting ini mengatur antara istri dan ibu nih. Karena kalau salah dikit bisa jadi dua-duanya runyam. Nanti pelajarannya lain lagi gitu. Oh, iya. Tapi kalau dalam kasus itu hukumnya begini. Anak perempuan itu milik bapaknya sampai hari dia dinikahkan. Berarti diganti jadi milik suaminya. Tapi anak laki-laki itu milik ibunya sampai mati. Anak laki-laki oleh ibunya oh. Iya, jadi kan konsepnya kan gitu ya. Kalau anak laki-laki milik ibunya sampai laki-laki itu mati. Tapi kalau anak perempuan milik bapaknya sampai hari dia dinikahkan. Berarti ada batasannya. Ada batasan. Maka ketika dia dinikahkan dia pindah menjadi milik suaminya. Berarti istri itu milik suaminya. Dan suaminya milik ibunya. Jadi sampai kapan bisa Tiko nikah pun masih milik ibunya. Milik ibunya. Makanya harus ada seni mengatur antara seni yang memiliki kita dan seni yang kita miliki dalam tanda kutip. Oh iya. Jadi jembatan harusnya. Iya betul. Nah, jadi tidak boleh difrontalkan. Kalau difrontalkan sering ada cerita itu seorang ibu nanya, kalau istrimu kecebur terus aku kecebur, kamu tolong yang mana duluan? Nah, itu kan anaknya jadi bunuh diri nanti. Gara-gara pusing gitu. Jadi kan antara ibu dan istrinya. Nah, itu pentingnya. Lu mati juga deh. Iya, dan karena dia bunuh diri malah itu. Nah, maka harus ada seni ngatur antara istri dan ibu. Tapi ya ibu itu lebih utama. Jelas. Sama ibu ya. Masya Allah. Tapi Tik, ada ini nggak sih? Selama ngerawat ibu kesulitan apa ya? Kesulitan mungkin karena jalan selama itu mau jadi betul biasa sih ya. Biasa aja ya? Biasa. Nggak pernah ngeluh ya? Ya kalau ngeluh mungkin pernah kan. Iya, manusiawi. Jadi ada keluhan-keluhan ya ada, cuma tetap dalam kondisi yang apapun dia harus Tapi berarti 12 tahun ibu tetap masak, mama tetap masak. Terus
Kesukaannya Tiko apa mah? Makanan kesukaannya apa? Nasi putih, orek. Orek, ceplok telur sama nasi ya. Insya Allah. Ini Alhamdulillah. sekarang masih masak apa? Masih. Masih? Oh, Iya, alhamdulillah. sehat Masih dulu sehat. sekarang. Betul. Sehat ya. Tambah sehat insya Allah. Pak masih ingat gak Tiko dulu pernah apa namanya marah gak gitu dulu sama ibu? Nggak pernah. Pernah minggat dari rumah nggak? Bu? Lupa kayaknya ibunya. Minggat dari rumah gitu nggak pulang-pulang pernah nggak? Bu? Oh, pernah. Ah, Ngaku anaknya. benar. Pernah nggak Bu Tiko nyebelin? Ya paling kalau disuruh mandi susah. Oh gitu. Oh, Bukan berarti ya. Nah ini baru nih. Iya. Emang selalu itu. Tapi kayaknya semua laki-laki begitu, ibu. Lagi sekolah. Oh, pas sekolah. Oh, Pas sekolah malas mandi. malas mandi. Biasanya Tiko sekolah nggak mandi Bu ya? Siapa? Anak lagi 2 gayung mari kemana? Oh, 2 gayung aja udah cukup. Udah gitu cukup ya? Mendingan masih pakai gayung kan. Kita Iya. malah nggak mandi sama sekali. Tayamum. Wah, aslinya itu dari Jawa ya? Iya. Dari mana Bu? Oh, pantesan. Lah berarti sama kayak antum. Antum udah Pekalongan ya? Bukan. Klaten. Klaten sama Tegal. Tegal. Kayak gitu. Nah, nih. Ini Tegal. Tegal. Priwet. Oh, saya Jawa. Alhamdulillah. Insya Allah. Sering pernah balik ke kampung lagi Bu? Enggak? Nah, belum pernah lagi ke Jawa Timur ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Ibu ini kemarin kan sempat apa namanya berobat dulu tuh. Hmm. Waktu teman-teman ini bantu sama teman-teman ini menemukan rumahnya. Ya. Berobat, pas pulang rumahnya udah bersih. Nah, itu gimana Bu? Pas pulang rumah udah berubah gitu gimana Bu? Ini emang ini. Ini. Seneng apa marah? Ah, seneng malah. Oh gitu. Oh. Jadi mama ngeliat di rumah loh bisa bersihin gini dapat duit dari mana gitu ya? Oh, jadi udah punya duit sekarang mama. Tuh. Sebentar lagi punya perusahaan content creator ini dia nih. Nah, itu semua tuh. Ntar aja. Waduh. Berarti umurnya Tiko berapa sih sekarang? 23. Oh 23. Masih muda ya, Insya Allah. Gua 3. 9. 9 ya, 23. Ada niatan untuk apa namanya studi lagi, belajar lagi gitu? Masih sampai sekarang. Oh masih. Kemana dapat ijazah kan? Itu paket B SMP. 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 Masih sekarang masih menjalani paket C. Jadi, Untuk SMA. Ibunya pulang, Heeh. ibu pulang lihat rumah udah bersih, anak udah lulus SMP. Anjir. Semangat tuh udah. Kaget ya, ini anaknya bukan itu ya. Jangan-jangan beda anak Bu nih Bu. Sama belajar sama ibunya. Berarti jok kita jok tua. Iya benar. Bu, waktu selama 12 tahun itu tinggal di rumah itu apa aja yang dirasain Bu? Iya, di rumah tua. Hmm. Ya biasa aja. Rasanya Terima berarti Bu ya. Jadi waktu gelap juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. iya nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oh, suka ngeliat macam-macam gitu. Ya lihat anaknya lah. Itu kan kemarin ibu pulang rumah udah bersih, gitu kan? Semua udah beres. Udah beres. Ya. Kalau Tiko mau nikah udah dibolehin belum? Boleh. Ya, udah boleh. Kalau Tiko lagi aktif sama teman-temannya nih keluar rumah, mama masih apa? Ya benar. Sama siapa? Oh ini. Oh, dijagain buat ini. Hah? Sering di rumah. Oh.
Ini saat ini yang pertama kali nemuin Tiko nih orangnya nih, Bang Bro. Oh, ini. Gabung. Ngomong. Sini. Ini Habib nggak ikut nih Habib? Habib nggak ikut Habib? Kali. Oh, yang ini anu bilang konten horor ya? Ini konten horor semua ini. Oh, ini konten Ini horor. anak horor semua nih, anak horor nih. Coba tolong diperiksa. Oh, gitu. Oh, iya. Sini. Oh, iya. Siap. Udah tahu belum kontennya sekarang? Oh, masnya ketemu. Iya. Pas lagi nyari konten horor. Konten horor. Anjir. Iya, Terus betul. ketemu horor benar. Nggak jadi horor itu. Kayak jadi horor ya, malah jadi apa? Jadi kayak ini ya, keharuan ya. Lebih ke iya sih ke arah sana. Iya, haru gitu ya. Untuk apa kisah yang kayak tiba-tiba jadi viral gitu ya. Nggak kepikiran juga bakal viral. Iya, yang penting nolong dulu ya. Yang penting ngelakuin hal kecil aja dulu. Ini di antara rumah kosong ditemuin. Ini kan berarti ketemu rumah kosong, terus ternyata bisa berbuat positif dengan penghuni rumah tersebut. Ya. Nah rumah-rumah kosong sebelumnya apa yang dilakukan? Rumah kosong sebelumnya Penghuninya nggak ada. nggak ada kayak Tiko gini. Dikosongin aja. Oh gitu. Kayak ketemu penghuni yang lain mas. Kayak ketemu Penghuni yang lain nggak ada kayaknya. Oh nggak ada. Nggak ada. Iya, Udah kayak pemuda Ashabul Kahfi. benar. Kalau Ashabul Kahfi di gua tidur 300 Iya, tahun. Ini 12 tahun. Benar. Gitu. 12 tahun dan yang satu hal yang aku sudah anggap ini ya, yang sudah pasti ya. Yang sudah pasti kan yang selama di dalam kita karena menurut saya karena ini ya, karena kesebut. ibunya. Maksudnya karena karomah ibunya lah. Ibaratnya karena ini adalah bakti pada orang tua dan Allah memberikan ini karena bakti pada orang tua. Nah itu yang harus semua orang tahu. Bahwasanya bakti pada orang tua tuh instan, balasannya itu instan. Dan durhaka sama orang tua juga balasannya instan. Makanya kan yang harus didahulukan setelah Allah, Rasul kan orang tua. Nah sekarang yang dia dapat nih, ini kan orang tua. Nah berarti sekarang bagaimana caranya memanfaatkan yang dia dapat itu untuk orang tuanya juga dan untuk kemudian ya tadi untuk kebaikan menentukan jalannya. Oh jadi karena baktinya sama mama. Iya itu luar biasa. Masya Allah. Itu kebuka semua jalan. Gitu ya, alhamdulillah. Ya berarti ya itulah ketika memang punya anak yang berbakti, ya balasnya instan. Dan masya Allah tergantung doa ibunya juga nanti seperti apa nanti anaknya. Sekarang kan dapat segala macam sorotan, nantinya sorotan itu diangkat. Kalau kita tuh terutama aku coba ngarahin pada seluruh orang-orang yang aku kenal dan segala macamnya. Tiap kali kita mendapatkan satu nikmat, itu yang harus disiapkan bukan kenikmatan yang lain, tapi jawaban. Nah, DP itu artinya nikmatnya dikasih, jawabannya belum, itu masih DP. Responnya berarti ya? Nah, responnya belum. Ada orang yang sudah nyiapin jawaban sebelum dikasih kenikmatan. Contoh misalnya, ya Allah, sekarang ini tempatku sangat kecil nih, dan sudah banyak orang-orang TPA yang sudah mau datang belajar Quran nih, tapi tempatku nih cuma muat 30 orang, padahal yang datang sudah 50, 20 nih kadang-kadang gantian nih untuk datang segala macam. Nah, ya Allah, kalau aja aku bisa punya rezeki untuk ngeluasin rumahku ini, mudah-mudahan 60 orang bisa ketampung. Nah, itu jawaban sebelum kenikmatan. Udah ngasih respon duluan. Udah ngasih respon duluan. Nah, Tiko ini dikasih kenikmatan, nah tinggal jawabannya apa itu. Nah, berarti saatnya Tiko nih apa namanya udah mulai mikirin konsep apa ke depan nih di jalan. Ada rencana apa? Iya gitu nih. Kalau Bang Bro mungkin akan ikutan memberikan konsep-konsep apa gitu untuk biar nggak cuma di sini gitu. Kan pasti ada waktunya gitu kan. Iya, betul. Kedepannya mau gimana? Udah sih udah ngasih. Udah ngasih. Cuman emang dia udah punya passionnya sendiri. Apa kita nanti bakal jadi satu content creator mungkin? Ada ke arah sana apa mungkin? 1%. 1%. Mudah-mudahan sih. Aku dari pertama kenal dia, bahkan sebelum aku upload videonya, aku sempat saranin ke dia buat coba jadi content creator. Karena Tiko juga orangnya pinter banget dia. Bahkan sama aku pun pinteran dia nih. Kalau misalnya Tiko udah nikah, mama ikut tuh kan? Ya ikut kayaknya sih, pasti ikut. Berarti sampai seterusnya nih, Ya, siapa Ya, yang maksudnya. maksudnya akan cari pasangan yang apa namanya? Bisa memahami. Paham gitu. Iya. Oh gitu. Aku
aku banyak ketemu dengan orang dan nggak banyak memang pasangan yang bisa paham dengan orang tua. Iya. Anak sekarang agak jarang sebenarnya mas, intensitas hubungan dengan orang tua ya. Iya betul. Karena anak sekarang kan banyak dengan gadget gitu, Betul. dengan udah sibuk sendiri gitu ya. Kedekatan dengan orang tua agak jarang gitu. Betul. Nah, ada momen Tiko ini kayak semacam Ya pemicu lah. pemicu ya, mengingatkan lagi gitu ya bagaimana coba hubungan sama orang tua, bahwa dengan satu sebenarnya Tiko juga mungkin nggak ngerasa sesuatu yang kayak, karena udah jadi aktivitas sehari-hari kan, melayani mama udah rutinitas gitu, bukan sesuatu yang kayak terpaksa, malah jadi ternyata Allah memberikan ganjaran yang luar biasa, hadiah yang nggak disangka-sangka gitu. Yang mungkin Tikonya juga nggak ngarep ya pernah kayak begini. Udah kelar guys, lucu banget dari tadi. Oh, sangat banget. Kalian merantau berarti di situ? Itu udah di Jakarta. Senang dong di Jakarta. Daripada di Musyawarah kok ada? Kenapa? Musyawarah, kajian musyawarah. Iya, tapi biasanya Oh, wah. Islam, lihat Islam itu ngeri. Jadi Islam tuh jorok, Islam tuh apa ya, jahat, Islam tuh keras, Islam tuh kayak nyusahin dan segala macam. Nah, aku berusaha untuk nulis Islam dari sudut pandangku. Nah, buku ini aku niatkan gratis bagi semua orang yang mau masuk Islam, atau yang sudah masuk Islam, atau yang mau tahu tentang Islam. Tapi bukan berarti brainwash. Enggak. Nah, aku sangat anti brainwash. Makanya aku bilang sama orang, sebenarnya kita itu tiap hari brainwash. Tergantung itu karena logik atau tidak. Makanya aku bilang sama siapapun bahwasanya Islam itu kayak apa ya? Justru minta orang untuk mikir secara logik supaya dia bisa ketemu Islam. Islam nggak boleh tiba-tiba nih Ali bilang ini, aku mau syahadat, terus kita tanya kenapa mau syahadat, ya pokoknya mau aja. Nah itu tidak bagus di dalam Islam. Bagusnya adalah dia bisa jelasin ini loh, karena kita kan harus tanggung jawab ya dengan yang kita pilih. Jangan-jangan habis baca, ini teman-temannya bakal lagi punya mak dia kan? Kan ditunjuk ke temannya, lu sadar tulang semua, sadar tulang. Bisa jadi, karena di sini aku tulis juga banyak kesalahpahaman orang-orang Muslim, sehingga orang Muslim itu jadi kayak sekarang. Contoh yang paling parah itu adalah kesalahan dalam belajar agama. Orang Muslim belajar agamanya what and how, padahal yang harusnya didahulukan bukan what and how, yang harus didahulukan adalah why, kenapa. Nah, kita kan belajar gimana caranya sholat dan apa itu sholat. Harusnya diajarin pertama ini kenapa. Oh iya. Itu masalah besar. Mas Ari, ya itu dikasih apa? Kasih buku ya? Buku dari Fas. Ada satu lagi kalau mau. banyak, Ini Pak. bukunya bukan baru sih. Kita aja belum dapet ini. Itu duluan. Nanti jawab. Ini buku apaan, Le? Insya Allah lah. Jangan ditutupin dong. Ale tahun Ini beyond the inspiration. Nanti sholat itu bareng-bareng. Dapat dua. Tadi kan nanya tadi kan pacaran haram kan? Nah, ini tapi buku lama ya, sorry. Udah putusin aja. Iya, Udah, putusin aja bang. Gambarnya lope-lope. ini dulu konten ketika Twitter lagi rame-ramenya 2012. Aku nulis Kasih main. Filmnya dijadiin film, gua main. Jadi bapak. Mama mau ini. Ada bosan. Siap. Oh, istirahat dulu. Mama. Sekalian pamit kalau gitu. Siap. Makasih Ustadz waktunya. Mulai Mama sehat-sehat terus untuk Mbak ini, monggo. Bu, sehat terus selalu ya. Semoga berkah selalu, sehat. Yuk, foto-foto yuk, foto-foto Oh yuk. ya mau foto dulu sekarang. Sis, Foto rame-rame yuk. ada ini sis yang mau kita kasih souvenir ke Mas Tiko nya. Mau Di di mana? foto-foto yuk.